Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama saya Bobby Herier. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Filipahit yang judul Usah kayak nama di surga nanti kawin penghulunya siapa. Kita akan tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Bill. Kembali kita akan menanggapi bangke yang seenak udahnya menafsir kitab suci kita. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sebelum kita tanggapi, kita akan saksikan video berikut. Begini, saya mau coba dulu ya. Ada tafsiran itu berdasarkan patokannya dogma gereja. Ada patokannya tekstual, pemahaman bahasa yang benar. Nah, kita itu, saya lebih suka pribadi, bukan menafsirkan secara dogma, tapi melalui pemahaman bahasa yang baik dan benar. Karena itu yang paling penting, bukan dogma. Dogma adalah sesuatu yang sudah dipatenkan. Ya harus begitu deh, apapun itu harus begitu. Nah, itu saya mau gitu. Saya mau diartikan betul-betul sesuai dengan teks. Teksnya ngomong apa, ya jujurlah kita tafsirkan. Jangan mentang-mentang tafsirnya nggak sesuai dengan dengan dogma, lalu kita kita ngeles dan kita itu kita larikan seakan-akan tafsirnya lari ke dogma. Itu masalah guys ya. Makanya kalau Anda tuh mau ngartikan sesuatu tuh buang jauh-jauh dogma. Anda harus menggunakan pendekatan pemahaman bahasa yang baik dan benar. Itu kuncinya guys ya. Ini bahaya kalau kita tuh tergunggu pada dogma. Bahaya. Karena dogma itu adalah sesuatu yang sudah dipatenkan, yang membuat kita tuh tidak bebas, tidak punya pikiran terbuka. Kita tuh sudah dikunci mati, sudah dipatok. Pokoknya ini ya, pokoknya kamu, misal gini, kita mau makan. Kita tuh nggak boleh ada opsi, makanan nanti adalah pahit, makannya adalah asin. Nggak ada. Pokoknya harus bilang makannya enak, itu dogma. Pokoknya enak aja. Jadi kalau Anda temukan, Anda tafsirkan ya, Anda makan, asin. Salah, enak. Wali dogma, itu masalah deh. Kok kita tafsirkan kok asin kok mau bilang enak? Ya dia tergantung dogma. Makanya harus jujur. Kalau memang itu makanan asin, pedas, ya jujur katakan itu pedas asin. Nggak perlu di dogma bilang enak. Sama kayak ini. Kalau teksnya bilang A, ya ada bilang A. Nggak perlu di dogma bilang B, nggak peduli. Itu poinnya. Jadi nafsirnya itu harus dengan pemahaman bahasa yang baik benar, bukan dogma. Nah, kalau sesuai dengan dogma, syukur, berarti dogmanya benar. Tapi kalau tidak sesuai dengan pemahaman bahasa, berarti dogmanya salah. Begitu guys. Jadi harus berdasarkan dasar itu adalah pemahaman bahasa yang benar di atas dogma. Ya, itu adalah orang yang kritis, berpikir logis dan cerdas. Itulah para mualaf. Mualaf tidak pernah menafsirkan sesuai dogma. Kalau sesuai dogma, Anda tidak perlu lagi repot. Anda membaca kitab, dogma sudah ada. Enggak begitu guys. Anda dikasih pikiran untuk berpikir. Ini artinya begini kok, dogma ngomong gini. Itulah berpikir kritis namanya. Enggak menerima apa saja. Contoh gini, ini makanan enak ya, bilang enak ya. Kalau Anda ikut itu ya, Anda akan asin, enak yo, padahal asin gitu loh. Enggak gitu. Anda harus jujur katakan, enak apanya, asin kok, pedes kok gitu. Itu guys lebih berpikirnya kan. Bersukaria melihat anak domba kawin itu kan? Iya, 1907. Ini ya Pak Ustadz, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Asik. Udah sempit, banyak orang, ada yang mau merit lagi nih, ada yang mau jab kabul, tempat dikibat. Udahlah saya. Itu detail ya, udah detail itu. Sesuatu yang detailkan itu jangan coba-coba ada kaburkan. Yang boleh ada kaburkan itu adalah sesuatu yang belum detail. Hanya misalnya gini, nanti kamu akan dikasih barang berharga ya, nah itu bisa ada kaburkan. Anda bisa bilang bahwa, mobil itu nggak berharga kok, bagi Anda, bagi saya berharga. Tapi Anda masih bisa gitu, bagi Anda, bagi saya tidak. Nah, tapi kalau didetailkan bagaimana? Anda akan dikasih nanti emas, dikasih permata, karena mau ngasih gimana, nggak bisa.
Itu didetailkan gitu kan. Makanya saya katakan kalau suatu detail itu jangan coba-coba ada kabur-kaburkan. Ya. Yang kita debatkan adalah sesuatu yang belum didetailkan. Kalau ini kan didetailkan ya sudah gitu. Nah, pada pusing-pusing gitu kan. Membayangkan aja saya pusing, Ustaz. Ini ada yang mau kawin ini. Jadi maksudnya bukan pusingnya Ustaz nama ya, bukan pusingnya mereka gitu. Mereka tuh pusing ya, sudah ini gitu kan. Pada nikah-nikah gitu kan. Itu memang begitu di teksnya ya. Begitu artinya gitu. Jangan ada tiba-tiba kabulkan gitu kan. Ada yang mau kawin. Nah, permasalahannya di surga nanti kawin, penghulunya siapa? Catering, kan kita mesti mikirin catering kan? Catering. Terus hiburan misalnya. Kan mesti ada solo keyboard. Iya dong. Lipton. Wah iya dong. Paling nggak lagunya kan apa? Jangan dulu gitu kan. Janganlah diganggu gitu kan. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Kan gitu. Ikan dalam kolam kan perlu ada itu. Kita sudah saksikan bersama, Bangke menafsirkan secara literal ayat Alkitab kita dalam kitab Wahyu 19 ayat 7. Suatu yang didetailkan harus diartikan secara literal. Jangan dogma ya. Ingat ya. Kita tuh harus jujur. Gak bisa ada tuh saya katakan tadi ya. Makan itu adalah pedas, Anda bilang enak. Makan itu asin, pahit, kalian bilang enak, nggak bisa begitu. Itu dogma namanya. Kalau pahit ya karena pahit, asinnya asin gitu. Kalau dogmanya bilang ini makan pahit, ada yang pahit, ya berarti benar dogma itu. Ya, ada dogma mengatakan bahwa makan enak, ada coba makan enak, itu berarti dogmanya benar. Tapi kalau dogma mengatakan bahwa makan enak, ada coba pahit, ya Anda itu dogma. Pahit ya perkara pahit gitu kan. Di mana di sana terdapat perkawinan anak domba. Tentunya itu semua adalah metafora dan tidak bisa diartikan secara literal. Anda mau artikan apa? Itu sudah detail. Itu namanya detail. Ya. Pernikahan anak domba. Kalau anak dombanya diartikan itu masih bisa. Karena anak domba itu adalah jemaat. Jadi kalian ini semua adalah domba. Kalian nikah. Nah nikahnya nggak bisa kalian artikan lain. Itu jelas tekstual. Yang bisa kalian dengan perumpamaan itu anak domba. Itu masih tunjuk kita. Anak dombanya adalah Anda. Jadi Anda nikah. Nikah itu nggak bisa ada tafsiran lain, nggak bisa. Yang bisa tafsiran lain adalah anak dombanya, guys. Seperti yang kita tahu, mempelai laki-laki adalah Kristus dan mempelai wanita adalah gereja atau jemaat. Seringkali hubungan Tuhan dan jemaatnya dianalogikan dengan hubungan suami dan istri. Ya, itu kan dogma. Kok Tuhan dan jemaat itu suami istri gimana sih? Suami istri itu equal, ya. Suami punya hak, punya kewajiban. Istri juga punya hak, kewajiban. Masa Tuhan punya kewajiban dan hak? Tuhan hanya punya hak, nggak punya kewajiban. Kita makhluk punya hak dan kewajiban. Jangan samakan Tuhan dengan makhluk, ya kan? Tuhan tidak punya kewajiban, nggak punya. Dia Tuhan kok. Makanya mengatakan bahwa hubungan Tuhan dan jemaat itu seperti suami istri nggak tepat. Suami istri sama-sama equal, punya hak, punya kewajiban. Tuhan tidak. Tuhan itu nggak sama dengan apapun, guys. Kok ada samakan dengan suami istri gitu kan? Ini maka dogmanya harus kita. Makanya betul kata Peter Erasmus bahwa mereka ini terpaku pada dogma. Jika isi teksnya pun mereka harus paksakan sesuai dogma gitu kan. Kan dogmanya saja juga kita nilai tadi keliru. Kok bisa Tuhan itu disamakan dengan suami istri, jemaat itu dengan Tuhan itu dengan suami, jemaat itu istri. Itu nggak bisa begitu ya, selingkir-selingkirnya. Oleh karena itu, ketika jemaat memilih menyembah ilah lain, seringkali digambarkan sebagai perzinahan. Hal itu sering kita baca juga dalam Perjanjian Lama. Dari pernyataan Bangke tadi, dia sedang menggiring opini pendengarnya untuk berpikir bahwa kata perkawinan. Ingat, ketika nabi-nabi yang berisi banyak di kitab, mereka tidak pernah sebut berzina, nggak pernah. Nggak pernah saya pernah menyebut
Salomo, Daud itu berzina, tidak pernah. Jadi Anda jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak pernah Tuhan katakan gitu kan. Dalam ayat itu terjadi secara literal, di mana ada dia mempertanyakan siapa penghulunya, lalu dia bicara catering dan hiburan. Dari pernyataan ini, terlihat sekali Bangkai tidak pernah sekolah. Masakan seorang lulusan S3 menafsirkan kitab suci demikian. Kita lihat sesuatu tuh udah jelas tertulis detailnya. Anda jangan bantah lagi gitu loh. Ketidakjujuran membuat Anda membantah itu masalahnya. Anda harus jujur. Kalau pahit katakan pahit, jangan bilang enak. Mentang-mentang dogma bilang enak gitu. Itu masalahnya guys. Dan tafsiran seperti ini bukan cuma sekali dibuat Bangkai, seperti pada video berikut. 2 Korintus 11 nomor 14. Paulus ini. Silakan Bung Ade. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Pendeta yang pancing kain nama buka. Ya. Paulus bilang menyerahkan seorang perawan kepada. Gak boleh Pak Pendeta. Boleh, masa perawan. Ini sekali lagi ya. Ini adalah bukan kata Yesus. Sehingga itulah saya katakan bahayanya kalau kitab suci itu bukan kata Yesus atau kata Muhammad atau kata Musa atau yang lain. Yang ofisial bahaya. Ingat, yang ofisial, yang resmi itu adalah utusan atau nabi Tuhan. Hanya mereka yang berhak untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak. Nah ini bukan utusan nabi Tuhan yang menyampaikan. Makanya isinya masih bisa kita perdebatkan. Tapi kalau sudah nabi yang ngomong, yang ofisial, itu kita bisa perdebatkan. Tapi kalau yang tidak ofisial, kita bisa perdebatkan. Ngerti ya? Ada bisa menyampaikan yang ofisial alias utusan nabi Tuhan yang berhak menyampaikan firman Tuhan dengan yang tidak ofisial, yaitu cuma sekelas murid atau pengikut atau sahabat, itu bukan ofisial yang tidak berhak menyampaikan firman Tuhan. Mereka hanya harus bahkan menyampaikan apa adanya, apa yang disampaikan oleh orang-orang ofisial ini, yaitu nabi-nabi Tuhan ini guys, seperti Muhammad, Yesus, Musa dan lainnya. Kasihan itu anak perempuan. Bapaknya, mamanya cari. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Bangkai mengutip 2 Korintus 11 ayat 2. Sekali lagi Bangkai menafsirkan ayat ini serampangan. Justru ayat dalam kitab Wahyu 19 dijelaskan pada 2 Korintus 11 ayat 2. Di mana di sana dikatakan bahwa Yesus dilambangkan dengan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan adalah jemaat. Kembali lagi, Bangkai lompat pagar dengan menafsirkan kitab suci orang lain. Karena kan gini, Bang Del. Kitab kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong. Ulama-ulama Islam dong. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Betul. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka. Mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Nah ini pernah saya bantah guys. Bukan siapa saya bahas ini gini ya maksudnya. Yang kesulitan itu lah begini ya. Kita harus tahu bahwa ya ingat ya ini adalah saya pernah sampaikan di video saya yang lain gini kita sebagai orang yang berhak untuk memilih agama mana yang mau kita percayai. Artinya kita tuh berhak untuk menafsirkan setiap kitab suci. Anda kalau mau baca kitab silakan, baca Quran silakan, mau baca TPK silakan, dan Anda silakan tafsirkan dengan logika Anda sendiri. Itu sah saja, tidak berhak melarang. Kenapa? Karena Anda yang beriman nantinya. Masa ada dipaksa itu ikut dogma coba? Enggak bisa gitu. Penting maksudnya. Kalau saya bahaya, kalau saya itu menafsirkan kitab lalu dipaksa ikut dogma. Oh harus sesuai dengan penafsiran pendeta. Ya saya pasti dipaksa masuk Kristen dong. Jadi dipaksa percaya dong. Enggak dong, saya punya logika sendiri bahwa penafsirannya begini guys, bukan sama seperti dogma.
Itu yang harus dipahami. Nah, tapi maksudnya itu yang berwenang otoritas untuk jemaatnya, ngerti nggak? Yang sebagai otoritas adalah untuk disampaikan kepada jemaatnya, untuk seorang yang ceramah kepada jemaatnya. Misal gini, saya sebagai seorang pendeta, nah saya itu berhak untuk menafsirkan Alkitab pakai dogma untuk jemaat saya, gitu. Ngerti? Karena apa ya? Karena saya itu sebagai pendeta. Ustadz juga begitu. Anda yang pendeta nggak boleh mencermai umat Islam. Ngerti? Memakai Quran dengan tafsirnya nggak bisa. Anda harus tafsir pakai ini. Karena ini ngomong tentang umat, ke umatnya. Tapi kalau yang lain bebas. Contoh pemakaian ketika kita memilih agama. Ya kita harus pakai logika kita menafsirkan. Namun kita pakai, kalau gitu kita mau milih yang mana? Dogmanya ngomong begini, nggak begitu dia logikanya. Jadi itu harus punya, jadi harus dibedakan ya. Jadi tengok konteksnya, tengok situasinya gitu. Kalau pendeta mau ngomong ke jemaatnya, ya pakai dogma silakan. Justru aneh ketika pendeta nggak pakai dogma. Dalam artian gini, berarti dia sudah berpikiran terbuka, berpikir kritis dan logis. Tapi itu kan tidak boleh kan Kristen. Kristen mewajibkan untuk berpegang pada dogma kan. Artinya pendeta tidak boleh berpikir kritis dan logis, nggak boleh. Harus ikut dogma 100%. Nah, beda halnya ketika orang ini mau keluar dari status pendetanya dan dia ingin berpikir independen. Dia nggak mau tutup menggunakan dogma. Dia mau memakai akal sehatnya, logisnya, berpikir kritisnya dia mau pakai. Sehingga dia keluar dogma dan betul-betul mengartikan sesuai dengan tekstual, sesuai dengan yang tertulis. Itu guys, itu boleh gitu. Ya, bukan ibaratnya ini adalah tergantung situasi. Jadi yang seperti itu adalah bukan kaku bahwa yang benar itu adalah ini almaikan ya, cuma diartikan sampai segitu. Bahwa yang benar itu adalah apa yang disampaikan oleh dogma gereja atau keyakinan Islam, kan nggak begitu namanya. Berarti kan masa benar semua kan nggak mungkin. Keyakinan semua pasti akan meyakini satu benar dan salah gitu. Jadi guys, lo harus ngerti lo gue pikirnya. Jadi apa yang disampaikan itu nggak salah, tapi mereka ini nggak ngerti maksudnya guys. Apa yang dikatakan Don Ditan justru dilakukan oleh bangkai. Sepertinya, apa yang mereka tuduhkan dilakukan orang lain. Ternyata mereka sendiri yang melakukan. Anda tidak paham konteksnya, situasi yang tidak paham gitu, ya kan? Itu sekali lagi ya, Don Ditan tuh ngomong tentang ketika ada seorang pendeta, itu dia tuh haruslah dia berhak untuk menyampaikan dogmanya dengan jemaatnya, berhak ya. Tapi dia nggak berhak menyampaikan akuan dengan dogmanya kepada umat Islam, nggak boleh guys gitu. Dia harus dengan posisinya gitu. Dia sebagai apa? Pendeta, ustaz. Tapi ketika orang bebas atau orang yang memang betul memang keluar dari pikiran dogma tadi, ya dia berpikir kritis, itu silakan, nggak dilarang gitu. Kita manusia itu punya akal, logika, punya sense of thinking gitu. Kita tuh bisa berpikir terbuka, kritis, nggak ada masalah situ. Gitu. Ya. Sepertinya, nasihat mereka ditujukan kepada mereka sendiri. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan bangkai yang Kayaknya musik lagi nih, curiga saya guys. ngawur. Kita yang waras, maklumin saja, soalnya bangkai tidak pernah sekolah. Nah ini, orang yang mereka yang melakukan S2, S3-nya, tapi mereka berlebihan, dikatakan jangan sekolah guys. Bisa nggak dibedakan tidak pernah sekolah dengan anggaplah tidak pernah ke nama S2, S3, minimal dia S1. Apa itu bisa dikatakan tidak sekolah? Ini mereka ini memang suka melebihkan. Itu masalah guys. Mereka ini nggak jujur. Di awal kasih katakan mereka ini nggak jujur. Ini bukti nyata. Jadi bagaimana mereka bisa jujur? Kita tuntut jujur, fakta mereka nggak mau jujur. Orang yang belajar sekolah dikatakan nggak sekolah. Apalagi itu saja mereka mau nggak jujur. Apalagi masalah ini. Yang pahit mereka katakan enak. Karena dogmanya ngomong gitu, nggak bisa. Ada harus jujur. Dogma bilang enak, kalian
nilai tafsir tuh nggak enak ya bilang nggak enak. Itu jujur lah, jujur. Jangan jadi orang tuh yang nggak jujur gitu. Tafsirkanlah apa adanya. Jangan terpaku pada dogma, jangan terpaku pada kebohongan, jangan. Ada bilang kenapa nggak sekolah itu bohong. Ya sekolah kok, minimal dia S1 lah. Saya dengan keyakinan Anda gitu. Itu masalah Des. Jadi dia bebas bicara apa saja. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama Nah, ini pengulangan nih. Ini dicatat ya. Menit 5 sampai 8:22 berarti 3,5 menit itu pengulangan. Buang waktu. Habis kuotanya nonton konten-konten gini guys. Mending konten video saya tonton. Saya reaction dia, komentari dia. Anda dapat counter attack yang itu. Anda bisa bandingkan saya atau dia benar. Dibandingkan nonton dia, ujung-ujungnya pengulangan yang nggak guna ini, yang diulang terus, yang membosankan kan. Oke guys, lebih baik untuk video saya. Oke guys, mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.